kena operasi lutut 200 juta itu kayak bener-bener sekejap aja gitu. Radang yang ganggu fungsi hati dan juga waktu itu di empedunya lumayan di rumah sakit itu ternyata ditahan ada permasalahan nggak bisa keluar amountnya gila-gila 135 juta. Nama gue Arfan, umur 30 tahun, kerjaan gue karyawan swasta. Gue sempet di kantor ya kerja seperti biasa gitu, gue ngerasa kayak gejalanya sih kayak demam, waktu itu kayak demam, tapi yang bikin lumayan parah itu gue ada sakit di bagian perut, entah gimana sakit di bagian perut itu gue sampai muntah-muntah. Awalnya itu yang pertama gue rasain di hari pertama, gue demam lumayan kayak gejala demam biasa, tapi gue sampai muntah-muntah dan nggak bisa mencerna makanan apa itu, muntah lagi. Akhirnya gue ke emergency di kantor pertamanya, kasih obat kayak biasa, tapi gue tetap masih nggak rasa enak. Akhirnya itu hari Jumat gue pulang dan gue stay di bed rest, basically bed rest. Tapi ternyata kondisi memperburuk kondisi lah pokoknya. Dugaan pertama takutnya kayak DBD, itu udah lumayan 2 sampai 2 malam lah kayak gitu. Bener-bener sampai muntah-muntah, tapi nggak bisa sampai minum airnya susah. Nah, waktu malam itu gue akhirnya bilang lah, gue nggak bisa nih kayak gini. Maksudnya kayak agak khawatir, gue minta cek ke rumah sakit emergency akhirnya. Sebelum gue masuk ke kamar, gue udah minta diproses karena gue punya asuransi dari ini kan Prudential. Dan gue tanya lah ke Handoko sebelumnya, kayak ini gimana gue untuk masuk situ, aman aja ya gitu. Gue belum kontak ke dia, tapi gue langsung proses di situ. Nah, setelah dicek juga, ternyata yang dikhawatirin itu karena fungsi hati waktu itu tinggi. Fungsi hati tinggi itu katanya takut tuh concernnya yang bisa ditakutin itu hepatitis. Itu kan cukup concerning kalau kita sampai ada kejadian hepatitis. Akhirnya dicek lah di rumah sakit, dilakuin semua pengecekan di situ. Ternyata tuh ada suatu masalah dengan pencernaan dan pernapasan gue juga. Pokoknya ada suatu radang yang ganggu fungsi hati dan juga waktu itu di empedunya lumayan ada suatu infeksi. Itu bikin muntah-muntah berapa hari, mungkin gue kayak 5 hari di rumah sakit. Dimana gue full obat, full pengecekan di mana-mana pun dicari-cari dan konklusinya di situ. Nah, untungnya waktu itu sebenarnya kan di awal kita juga gue taunya itu adalah insurance. Semua itu diurusin insurance, ternyata setelah pengecekan semua itu diproses. Karena sebelum kita di-okein oleh insurance tuh nggak dijalanin apa-apa, lumayan. Gue nunggu ada kayak 12 jam belum masuk ke kamar, sampai akhirnya belum di-okein insurance, kita minta jalanin aja dulu. Nah, jalanin itu dulu, belum ada penjelasan dari pihak rumah sakit bahwa gimana penanggungan insurance itu. Ternyata pas udah keluar dari udah selesai semua penanganan ini di rumah sakit itu ternyata ditahan ada permasalahan mereka di mana bilang data gue di hold itu pokoknya nggak bisa keluar, harus melakukan pembayaran di awal. Nah, data gue di hold itu ternyata saat pertama gue pendaftaran insurance itu kan kita harus masukin data tuh apa history penyakit, history apapun itu. Ya gue bisa bilang selama grow up dulu dengan keluarga pernah ke rumah sakit sana sini, pernah juga kayak operasi usus buntu atau apapun itu. Nah, waktu gue list mungkin nggak semuanya terlist di situ. Dan saat dilakukan pengecekan, ternyata ada hal-hal yang maksudnya yang mereka temukan, oh pernah dicek sini, pernah dicek situ. Itu yang gue tahu dari pihak insurance. Nah, dari pihak rumah sakitnya sendiri, gue nggak tahu kenapa waktu di awal proses itu nggak muncul masalah itu, dan ternyata pas di akhir baru dipermasalahin gitu sih. Nah, itu waktu itu lumayan susah karena waktu itu juga nyokap khususnya bantuin gue tuh, dia lumayan concern di mana dia harap semuanya dilakuin lebih cepat lah tentunya. Dia ngeliat gue sakit, dia ngeliat gue ini, dia pengen semuanya dilakuin lebih cepat juga, dan dia lumayan menekan pihak rumah sakit untuk ngelakuin pengecekan semuanya. Nah, pada saat di akhir itu concernnya adalah gue nggak tahu gimana caranya bisa keluar. Akhirnya gue kontak Handoko. Nggak terlalu lama sih sebenarnya karena itu di tangan waktu itu cukup cepat juga, dan kita selalu Handoko hampir tiap hari malah datang check up. Bener-bener dia keep track sama waktu gue diapain, dia datang, dia nanyain diapain. Jadi kayak waktu di akhir ada masalah itu dia juga udah tahu dari awal, dan nggak lama dia urusin. Mungkin kayak malam itu gue tahu di hold, siang besoknya gue udah bisa pulang. Handoko tuh bisa gue bilang kayaknya insurance pertama gue yang gue daftar pribadi. Dulu gue sama keluarga as we grow up, tapi selesai dari situ gue cari insurance. Waktu udah lepas dari insurance, gue tahu Handoko ini insurance, gue sama dia. Dan itu kalau nggak salah waktu zaman COVID ya. Zaman COVID itu gue sign up insurance. Awalnya ya tentunya concernnya gara-gara biar ada sesuatu yang aman lah gitu. Dan waktu itu harga sangat reasonable, menurut gue coverage-nya yang penting ada ke cover aja, gue mikirnya kayak gitu. Dan ternyata setelah gue go on juga, kan gue cukup aktif olahraga dan apapun. Gue lihat temen gue yang cedera
dia bener-bener dia nggak ada insurance, kena operasi lutut 200 juta, kayak bener-bener sekejap aja gitu. Gue ngeliat kejadian nggak lama dia ini kayak, wah gila, gue mau bayar pakai apa kayak gitu, mendingan gue bayar yang per bulan angsuran, seenggaknya ada yang amanin gitu sih. Jadi waktu gue masuk tuh kita kayak kisaran, gue nanya ke ando sendiri kayak, ini kira-kira seberapa sih gitu kalau ini. Awalnya kan kita yang dibilang kayak mau di hold itu kita nggak tahu tuh di awal. Dia pengen tahu harganya, kayak dia bilang kayak sekitar 50, 60 gitu. Ternyata waktu diklaim ya sekitar segituan ya, 70 atau berapa tuh kan ternyata totalnya. 100 lebih lagi, makanya kita nyangka kayak bakal 50 ternyata 135, karena ya bener-bener ya gue juga baru tahu gimana cara kerja rumah sakit itu, bener-bener dicek ini, cek itu, apalagi mungkin mereka tahu insurance ya dicek-cekin semuanya, dan amount-nya gila-gilaan 135 juta cover kemarin tuh.